Iya, iya. Nah, Haleluya. tapi gini, Iya. pengalaman hidup saya, Iya, Pak. orang ngatain apa, mengkritik apa, mau jelekin saya, Hmm. penting Injil itu diberitakan. Amin. Amin loh ya. Ini ada suatu pemahaman dalam hidup saya Ya. tentang bahwa Tuhan bisa mengubah hidup manusia yang gagal. Amin. Kerajaan Tuhan didirikan di muka bumi ini berdasarkan 12 rasul. Setuju, setuju. Nah, dan 12 rasul pun adalah 12 orang gagal semua. Iya, iya. Nah, dan mereka Iya. bukan kalangan terpelajar, bukan kalangan teologia, ahli Taurat, Benar. orang Farisi yang hebat, Iya. atau keturunan pangeran atau raja. Ya. Mereka adalah 12 orang biasa dan pada miskin lagi. Iya. Mereka adalah nelayan dan hidup di sekitar Danau Galilea. Ya. Dan 12 orang ini pun dikatakan gagal semua. Ya. Pertama, Yudas menjual Tuhan Yesus. Ya. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Iya. Betul? Betul, Pak. Dan Betul. 10 rasulnya, waktu Yesus ditangkap, lari, kabur semua. Iya. Artinya secara totalitas 12 orang ini gagal semua. Ya, ya, ya. Bayangkan jadi seorang guru Ya. punya murid 12 gagal semua gimana? Malu ya, Pak, ya, mungkin ya. Artinya tidak ada yang benar kan? Iya, benar. Nah, di situ aja kita bisa ngelihat. Iya, Pak. Makanya Alkitab berkata apa? Karena kamu kurang percaya. Kan Yesus menegur demikian. Iya, betul, Pak. Tetapi ingat, apa yang mengubah hidup mereka? Ya. Pada waktu mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Ya. Waktu Roh Kudus turun ke atas mereka. Ya. Dan ingat, waktu Yesus naik ke surga, sebelum dia naik, dia berpesan. Ya. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, Men. sampai ke ujung bumi. Nah, apa yang terjadi? 12 rasul ini, 12 orang gagal. Ya. Yudas diganti oleh Matias. Betul? Ya. Betul. Nah, waktu mereka memuji, menyembah Elohim, menyembah Tuhan, Ya. Roh Kudus turun atas mereka. Iya, Pak. Dan dikatakan pada hari-hari akhir. Ya. Dan Petrus berkata apa? Diambil dalam kitab Yoel. Ya. Bahwa pada hari-hari terakhir, Roh Tuhan dicurahkan. Betul? Wow, benar, benar. Turunan dan penglihatan, orang-orang tua mendapat mimpi. Betul? Ya, ya. Amin. Dan apa yang terjadi? 12 orang gagal ini, Yudas diganti oleh Matias. Matias. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, urapan roh bekerja. Ya. Petrus sekali khotbah, yang bertobat berapa? Ribuan orang, Pak, ya. 3.000. Nah, dan apa yang terjadi? Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, Itu ya. Injil itu diberitakan seluruh dunia. Ya. Ingat, bukan 12 orang ahli Taurat, Ya. bukan 12 ahli doktrin, Ya, setuju. bukan 12 orang pandai kebelinger, Ya. tapi 12 orang gagal Ya. yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, ya. Amin. Dan Tuhan memakai mereka menggoncang seluruh dunia. Ya. Jadi orang yang suka adu doktrin, mengunggul-unggulkan doktrin, ingat, Paulus mengatakan di belakang itu adalah sampah. Betul, Pak. Paulus dia mengatakan apa? Apa yang dia tahu doktrin macam-macam, dikatakan apa? Sampah. Sampah. Nah, dia kenal Nah, siapa repotnya Yesus. sekarang sampah-sampahnya Paulus diambil. Doktrin itu penting, Penting juga. tapi itu untuk pribadi, Ya, iya, iya. untuk seminar, Ya, untuk sekolah, betul? betul, Pak. Bukan diperdebatkan sok-sokan, wah, biar kelihatan argumentasi pinter. Hanya orang yang
yang dikatakan mengambil sampah-sampahnya Paulus saja yang mengambil. Alkitab berkata apa? Paulus mengatakan apa? Itu adalah sampah. Paulus saja mengatakan apa yang di belakangku adalah apa? Sampah. Ya. Nah, ingat loh, Paulus itu ahli di Taurat. Farisi. Benar dia. Orang Farisi, Benar. ahli di hukum Taurat juga kan? Yes, doktrinnya masih kuat itu, Pak. Ya, doktrinnya Paulus sama doktrin kita ya lebih kuat Paulus. Iyalah. Kita belum apa-apanya. Ya, benar, Betul? Betul, Pak. Dia orang Farisi. Ya. Dan dia juga pasti juga tahu hukum Taurat. Oh, pasti itu, iya. Walaupun dia adalah murid dari siapa? Didik langsung sama Gamaliel. Gamaliel, benar. Di bawah. Ibaratnya sekarang itu adalah sudah profesor, doktor, kaburator, botak, bocor. Bocor. Betul? Betul, Pak. Tapi pada waktu mengenal Tuhan Yesus, dia berkata apa? Ya. Apa yang di belakangku adalah sampah. Iya. Betul? Betul, Pak. Betul? Nah, Betul. repotnya sampah yang dibuang Paulus ini diambilin. Iya, Pak. Setuju, Pak. Karena apa? setuju Setelah sekali. dia penuh dengan Roh Kudus. Iya. Injil itu bukan hanya perdebatan doktrin. Ya, amin. Injil bukan perdebatan kata-kata. Ya, Tapi Injil bicara tentang kuasa. yes, kuasa darah Yesus. Amin. Kalau para rasul itu berdebat doktrin, 12 rasul ini, mereka menjadi manusia gagal total. Iya, pecah, Pak. Pecah, Pak. Kenapa gagal total? Berhadapan dengan ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi, Ya. bubar semua, betul? Betul, Pak. Tapi 12 orang gagal ini diubah Tuhan Ya, karena dipenuhi oleh Roh Kudus, yes. mengubah mereka, menggoncang seluruh dunia. Amin. Dan ingat, Ya, betul. untuk menjadi terkenal 100 tahun itu susah. Iya, betul. Artis secantik apapun, Ya, ya 70 tahun, peot. Betul? betul, Pak Daud, betul. Tetapi 12 orang gagal ini, kisahnya diceritakan terus. Hampir setiap hari, hampir setiap minggu, di seluruh dunia. Ya, Selama 2000 tahun. amin. Siapa yang mengubah hidup mereka? Yaitu apa? Roh Kudus. Amin, Pak Daud. Bukan doktrin yang dibuang sama Paulus. Ya. Yang diambil mereka. Ya. Ingat, kalau masalah doktrin, itu penting untuk kita. Ya, Tapi jangan menjadi kebanggaan kita. amin. Yang penting itu apa? Hidup kita diubah Tuhan, melayani Tuhan, Ya, amin. dan berkenan di hati Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam pemberitaan Injil. Amin, Pak. Bukan untuk diadu doktrin, serang sana, serang sini, seperti orang kurang kerjaan. Benar, Pak. Kenapa serang sini, serang sana? Karena mereka belum berkebun. Oh. Kalau sudah berkebun kan ada kerjaan. Benar, Pak. Benar. Paulus dalam kata-katanya itu mengatakan bahwa apa yang di belakangku adalah sampah. Setuju, Pak. Artinya apa? Semua kebanggaannya dia Ya. sebagai murid dari Gamaliel, Ya. sebagai orang yang tahu benar hukum Taurat, Ya. orang Ibrani, betul? Betul. Itu semua kebanggaannya dikatakan sampah. Ya. Jadi saudara, kalau engkau melayani Tuhan, sekalipun engkau doktor, profesor, kaburator, sampai botaknya berkilo bocor-bocor, itu bukan kebanggaan. Ya. Salah itu. Ya. Kalau engkau membanggakan doktrin, Alkitab berkata, bodoh. Betul? Ya, betul, Pak. Engkau harus bangga punya Tuhan yang hebat dan berkuasa. Yes, amin. Jadi, tidak usah kita komentar apapun. Iya. Yang paling kasihan itu orang yang percaya Tuhan pensiun. Jadi apa? Iya. Untuk apa? Jadi orang Kristen dan berdoa. Kalau percaya Tuhan pensiun, udah stop aja. Iya, setuju. Sekarang gini, tidak ada mujizat, tidak ada bahasa roh, tidak ada nubuatan, tidak ada karya Roh Kudus.
Artinya kan Iya. sudah selesai, betul? Iya, Pak. Nah, Tuhannya pensiun. Nah, kalau Wah. Tuhan pensiun, setannya bekerja. Lah, umat Tuhan mau lari kemana? Iya. Benar, Karena Pak. Tuhan ini udah Benar. ngomong, gua pensiun. Jadi yang percaya Tuhan Iya. pensiun itu paling kasihan dalam hidupnya. Dan Setuju saya. nah, sekarang gini, kalau saudara mempercayai Tuhan pensiun, bagaimana ada pengharapan? Iya. Bagaimana engkau percaya akan ada buka jalan? Iya, Pak. Ingat, iman dan logika harus seimbang. Iya. Iya. Logika tanpa iman itu bahaya, Iya. Setuju. jadi sesat. Betul? Betul, betul. Setuju. Iman tanpa logika itu bahaya. Iya. Nah, jadi iman tanpa logika itu juga bahaya. Karena apa? Iya. Bisa goblok. Nah, Iya. 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 Setuju. jadi iman dan logika ini harus seimbang. Setuju saya. Luar biasa, Pak. Kalau Benar. tidak ada iman, hanya ada logika. Jadinya apa? Iya. Ya percaya Logika. Tuhan pensiun. Iya. Jadi kayak orang Farisi, Pak ya. Jadi orang Farisi, dan Iya. itu jadinya apa? Orang yang tidak menaruh pengharapan adanya kuasa Tuhan yang bekerja sampai sekarang. Amin. Iya. Jadi yang paling kasihan itu kalau yang mempercayai Tuhan pensiun. Artinya apa? Setuju. Ingat, kalau tidak ada bahasa roh, tidak ada nubuatan, Iya. berarti kan Tuhannya diem. Iya. Berarti pensiun dong Roh Kudusnya. Iya. Nggak mungkin. Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Roh Kudus bekerja sampai sekarang. Nah, untuk Amin. apa kita ke gereja kalau tidak percaya mujizat masih ada? Setuju. Memang mujizat terbesar adalah pertobatan. Yes. Tapi ingat, apa hidup ini tidak pernah mengalami musibah dan masalah dan tanpa sakit? Iya. Iya. Nah, Benar. dengan kita percaya mujizat, kita percaya masih ada harapan pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Benar. Yang memang di posting sama orang-orang itu orang-orang yang nggak percaya. Mereka yang berkata bahwa udah selesai Tuhan bicara, terus mereka nggak percaya, ya biarin lah ya Pak ya. Kalau gitu, biar harus di lapangan, di hutan, nanti ketahuan jadi kucing atau jadi macan. Iya, yes, ya Bapak bilang itu. Suruh mereka ke yang Pak Daud bilang ke kaum kanibal itu ya. Iya. Karena gini ya, mereka yang tidak pernah di lapangan beda dengan orang yang di lapangan. Iya betul. Nanti tahun depan kalau Tuhan izinkan, nah nanti akan saya bersaksi bagaimana saya pengamanan. Iya. Dan itu kalau tanpa petunjuk Tuhan, suara Tuhan, Iya. orang yang saya jaga dan termasuk saya selesai dari Iya. muka bumi. Iya Pak. Nah, jadi makanya saya ini sangat percaya mujizat itu ada. Amin, amin, amin. Nah, jadi kelihatan nanti jadi kucing apa jadi macan. Benar, benar. Dan waktu Saya tugas percaya. itu Iya, iya. saya akan jaga dari Jakarta sampai titik tujuan. Iya. Dan saya waktu itu kondisinya sangat berbahaya. Iya. Salah langkah, selesai. Dan apa yang terjadi? Di situ saya bahasa roh, minta petunjuk Tuhan. Iya. Dan Tuhan bisa selamatkan itu. Nah, mujizat masih ada. Amin, amin. Dan sampai yang orang yang bukan Kristen pun gitu. Luar biasa. Dan itu orang penting. Iya, kita doakan Apakah bisa doktrinnya percaya. bisa nyelamatin kalau di lokasi lapangan seperti itu? Saya katakan, Iya. selesai. Iya. Nah, jadi ini pengalaman hidup. Iya, Pak Daud. Nanti Luar tahun biasa. depan Tuhan izinkan saya cerita bagaimana tugas itu. Siap, Pak Daud. Jadi bukan hanya doktrin-doktrin tapi hanya omong kosong gitu loh. Iya, iya. Setuju, Jadi setuju saya. doktrin pun harus dibuktikan bahwa engkau bertobat lahir baru. Amin. Betul, betul. Jangan hanya umbar-umbar doktrin. Umbar-umbar doktrin anak kecil juga bisa baca-baca doang. Betul, betul. Tetapi kalau di lapangan gimana? Kamu menjadi macan atau jadi kucing kan gitu. Iya, iya. Saya setuju sama teologinya Pak Daud Wami. Memang doktrin boleh ada, tapi kita nggak boleh biarin doktrin itu sampai membuat kita nggak percaya sama mujizat Tuhan. Itu salah. Iya. Doktrin Iya.
dan iman itu harus seimbang. Ya, seimbang. Setuju sekali saya. Benar, luar biasa. Iman tanpa logika namanya blow on. Blow on. Blok. Ya, Iya, betul? iya, iya. Logika tanpa iman jadi Farisi, tidak percaya mujizat, dan apa? Membatasi kuasa Tuhan. Dan ingat, justru itu menghambat penginjilan, betul? Iya, betul, Pak, betul. Nah, Ya. jadi harus iman dan logika harus seimbang. Ya, doktrin Iya, itu benar. pribadi. Yes, benar. Tapi kalau misalnya mau berdebat, jangan di mensos. Itu Iya. di seminar Yes, atau di sekolah. setuju. Kalau Setuju. berdebat ada di mensos, media sosial, itu namanya cari panggung kurang kerjaan. Siap, Pak, siap. Jadi mau kerjaan ya penginjilan aja di Iya. Kalimantan Amin, amin. atau Sumatera, Papua. Oke.